nama saya Tesalonika Brutarigan dengan NIM 2203211097. Di sini saya melakukan mini riset di Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan, yaitu komunitas padi. Padi merupakan tanaman pangan yang strategis yang memegang peranan penting dalam ketahanan pangan nasional. Dalam melakukan mini riset ini, di komunitas padi di Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan ini dirasa sangat penting untuk memahami kondisi terkini usaha tani, di mana petani yang saya wawancara tersebut permasalahannya yaitu faktor utama penghambat peningkatan produktivitas padinya yaitu teknik budidaya yang belum optimal, di mana dia masih menggunakan metode tradisional dan kurang mengikuti perkembangan teknologi terbaru. Selain itu, hama dan penyakit tanaman padi juga menjadi momok yang meresahkan, menyebabkan gagal panen dan kerugian besar. Tak hanya itu, ketersediaan benih padi juga tidak berkualitas pun turut memparah keadaan, menghasilkan tanaman yang lemah dan tidak tahan hama. Kombinasi ketiga faktor ini menjadi hambatan besar bagi tercapainya ketahanan pangan nasional. Dan mencari solusi tepat guna yaitu dengan cara penyuluhan dan pelatihan teknik budidaya padi yang lebih modern dan efisien, penggunaan pupuk organik dan pestisida nabati untuk menjaga kesehatan tanah dan tanaman, dan pemanfaatan teknologi tepat guna seperti mesin tanam padi dan alat panen padi. Klasifikasi usaha tani yang saya wawancara tersebut berdasarkan coraknya itu dia menggunakan usaha tani komersial. Kenapa dikatakan usaha tani komersial? Karena dituju untuk menghasilkan keuntungan dengan menjual hasil panen padinya. Untuk berdasarkan bentuknya itu usaha tani kooperatif. Berdasarkan polanya dia usaha tani khusus. Kenapa? Karena dia hanya berfokus pada satu jenis tanaman saja yaitu padi. Untuk faktor-faktor produksi usaha taninya ada 4, di mana faktor alamnya ketersediaan lahan yang subur dengan irigasi yang memadai dan ketersediaan air irigasi yang cukup, berkualitas baik dan mendukung pertumbuhan padi yang optimal. Untuk faktor tenaga kerjanya itu, tenaga kerja petani ini dikerjakan oleh keluarga atau individu, di mana ada wanita 3 dan laki-laki 2, dan juga tenaga kerja orang lain, tetapi pada saat panen saja, yaitu sebanyak 3 orang. Dan faktor modalnya itu petani menggunakan modal pribadi untuk keperluan yang dikeluarkan untuk melakukan kegiatan usaha tani tanaman padi, atau juga dia biasanya dia hasil panen dia jadikan modal lagi. Nah, untuk faktor manajemennya beberapa kegiatan dilakukan dengan strategi pemasaran efektif seperti membangun jaringan dengan pedagang pengumpul gabah atau koperasi tani. Di sini ada analisis biaya, di mana jenis biayanya itu yang pertama ada penyusutan alat sebesar 500.000, sewa lahannya 1.500.000, pajak buminya dan bangunan yaitu 200.000. Jadi total keseluruhan dari biaya tetap itu 2.200.000. Untuk biaya variabelnya itu ada benih padi 25 kilonya ada 125.000, pupuk ureanya 100 kilo 500.000, pupuk NPK-nya 50 kilo 300.000, pupuk organiknya 100 kilo 300.000, pestisidanya 5 liter 500.000, biaya panen dan pasca panennya 500.000, dan tenaga kerja saat panen saja sebanyak 3 orang yaitu 1.800.000 dalam 10 hari. Jadi total keseluruhannya itu ada 2.405.000. Nah, di sini terdapat biaya implisit di mana nilai waktu petani dalam 10 hari dikalikan dengan 60.000 yaitu 600.000. Nah, biaya eksplisitnya ada benih padi 25 kilonya itu 125.000, pupuk ureanya 100 kilo 500.000, pupuk NPK-nya 50 kilo 300.000, pupuk organik 100 kilo 300.000, pestisidanya 5 liter yaitu 500.000, biaya panen dan pasca panennya 500.000. Untuk tenaga kerja panen saat panen yaitu 1.800.000, sewa lahannya 1.500.000, pajak bumi dan bangunan 200.000, penyusutan alatnya 500.000. Jadi total keseluruhan biaya eksplisitnya itu 6.225.000. Nah, di sini ada biaya total, di mana biaya total ini adalah total dari biaya-biaya tersebut, di mana di sini tadi ada biaya tetapnya. Jadi total biaya tetap itu ditulis yaitu 2.200.000. Biaya variabel totalnya tadi 2.405.000, biaya implisitnya 600.000. Jadi total keseluruhannya itu 5.205.000. Di sini ada penerimaan dan pendapatan, di mana hasil panen kotornya itu 4 ton, harga jual padinya biasanya 5.000, penerimaannya berarti 20 juta itu kotor. Untuk pendapatannya penerimaan di total
dikurangi total biaya tadi yang 5.205.000, jadi 20 juta itu dikurangi 5.205.000 jadi 14.795.000. Nah, jadi keuntungannya ini kita bisa melihat dari pendapatan tadi yaitu 14.795.000 dikurangi dengan biaya implisif yaitu 600.000, jadi totalnya itu 14.195.000. Nah, dari riset yang saya buat tadi, kesimpulannya dapat dilihat yaitu pendapatan usaha tani padi di Kamal, Bangkalan dapat disimpulkan bahwa usaha tani padi itu menguntungkan. Petani dapat memperoleh keuntungan sebesar 14.195.000 per panen. Keuntungan ini diperoleh setelah dikurangi dengan biaya implisif yaitu nilai waktu petani yang dihitung sebesar 600.000 per panen. Sarannya itu perlunya meningkatkan efisiensi menggunakan pupuk dan pestisida melalui teknik pemupukan dan pengendalian hama yang tepat seperti menggunakan pupuk organik dan pestisida nabati, dan juga meningkatkan hasil panen menggunakan benih padi unggul, menerapkan teknik budidaya yang tepat dan menjaga kesehatan umum, dan juga bisa mencari pasar alternatif untuk menjual hasil panen ke pasar swasta atau industri pengolahan padi. Dan juga ada bisa memanfaatkan teknologi seperti mesin pertanian dan alat modern untuk meningkatkan efisiensi usaha tani. Nah, di sini ada dokumentasi saya dengan beliau, yaitu di Kecamatan Kamal, Jawa Timur, Indonesia, Jawa Timur. Nah, untuk daftar isinya ada di sini. Terima kasih.